Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Izki, BP 1801051021 dari kelas 3 ATC. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil laporan praktikum Sistem Komunikasi Serat Optik dengan dosen pembimbingnya yaitu Bapak Aprinal Adila Asdel, STMkom, dan Ibu Poppy Maria, STMT. Baiklah, pada kali ini laporan praktikum yang akan saya sampaikan yaitu berjudul pemakaian OTDR berbasis vaporizer. Pertama, di sini ada tujuan praktikum. 1. Mahasiswa mampu memahami pengertian OTDR. Kedua, mahasiswa memahami karakteristik OTDR. Ketiga, mahasiswa mampu mengerti fungsi OTDR. Yang keempat, mahasiswa memahami prinsip kerja dari OTDR. Yang kelima, mahasiswa dapat menganalisa grafik tampilan OTDR. Yang kedua, landasan teori. Pertama, pengertian OTDR. OTDR atau kepanjangannya Optical Time Domain Reflectometer, yaitu alat yang digunakan untuk mengevaluasi serat optik dalam domain waktu. Bagian yang dianalisis oleh OTDR adalah jarak akan insertion loss, reflection yang ada, dan loss yang muncul di setiap titik. Selanjutnya, OTDR akan menampilkan informasi-informasi tersebut di bagian layar tampilan OTDR. OTDR ini menjadi salah satu alat ukur yang penting pada sistem komunikasi yang memanfaatkan fiber optik. Yang kedua, karakteristik dari OTDR. OTDR mempunyai karakteristik yang dapat diukur atau dibaca. Berikut beberapa karakteristik dari OTDR. 1. Mengukur ORL atau Optical Return Loss yang timbul akibat refleksi cahaya dikarenakan adanya sambungan kabel atau konektor. Yang kedua, mengukur end-to-end loss di dalam satu span kabel serat optik. Ketiga, mengukur splice loss, yaitu sebuah loss yang ditimbulkan karena sambungan kabel serat optik sebelumnya putus atau dikenal juga dengan istilah fiber cut. Yang keempat, mendeteksi sebuah degradasi power output dari sumber cahaya optik atau laser source yang berupa perangkat transmitter optik seperti OSN, Metro, DWDM, dan lainnya. Yang kelima, mengukur panjang dari kabel serat optik. 6. Mengukur jarak, yaitu titik lokasi di dalam suatu link berupa ujung link atau disebut juga dengan patahan. Yang ketiga, fungsi dari OTDR. Fungsi OTDR di sini terdiri dari dua. Yang pertama, mengukur loss dalam satuan panjang. Maksudnya itu, loss yang ada saat instalasi fiber optik akan mengasumsikan redaman dari fiber optik tertentu yang ada dalam loss per satuan panjang dari kabel. OTDR dapat mengukur redaman yang ada sebelum maupun setelah instalasi. Wujud ketidaknormalan ini dapat berupa bengkokan atau beban yang tidak diharapkan. Kedua, fungsi OTDR melakukan evaluasi terhadap sambungan dan juga konektor saat instalasi. Yang keempat, prinsip kerja OTDR. Pertama, mekanisme kerja OTDR. Mekanisme kerja OTDR pada umumnya terdiri dari 4. Pertama, sinyal-sinyal cahaya dimasukkan ke dalam serat optik. Kedua, sebagian sinyal dipantulkan kembali dan diterima oleh penerima. Yang ketiga, sinyal balik yang diterima akan dinyatakan sebagai loss. Keempat, waktu tempuh sinyal digunakan untuk menghitung jarak. Ini merupakan skema dari mekanisme kerja OTDR. Berdasarkan mekanisme kerja gambar di atas dapat ditentukan beberapa parameter yang dapat diukur pada OTDR. Seperti jarak, loss, atenuasi, dan refleksi. Prinsip pengukuran OTDR adalah berdasarkan radar optik. Dengan menghantarkan denyutan sumber optik, biasanya seperti laser, ke dalam satu masukan serat optik yang sedang diuji dan mengukur waktu yang diperlukan untuk dipantul balik pada penerima.
Dengan mengetahui indeks bias serat optik dan waktu pantulan balik yang diperlukan, OTDR dapat menghitung jarak yang dilalui oleh pantulan denyutan cahaya. Selanjutnya, OTDR dapat juga menentukan kuat pantulan denyutan cahaya dan memberi paparan hasil pelemahan melawan jarak serat optik yang diuji. Hasil perhitungan OTDR diberikan pada persamaan berikut. Jarak sama dengan C per N dikali T per 2, di mana C yaitu kecepatan cahaya dalam ruang hampa, T sama dengan waktu, dan N yaitu indeks bias. Selanjutnya yaitu tampilan OTDR. Tampilan OTDR ada 3. Yang pertama backscatter, pembacaan non-reflective event, dan pembacaan reflective event. Yang kedua, tampilan ujung fiber di dalam alat ukur OTDR. Pertama ada fiber N, terus selanjutnya ada tampilan dead zone pada OTDR. Ini merupakan tampilan dead zone pada OTDR. Daerah pada fiber optik yang terjadi perubahan daya secara tidak linear dan kondisi ini tidak dapat dilakukan analisis. Dalam OTDR, tampilan dead zone memiliki tampilan grafik yang menyerupai lonjakan daya sesaat yang terjadi pada bagian awal serat optik. Ini merupakan contoh dari data percobaan menggunakan aplikasi Vaporizer Desktop. Selanjutnya analisa. Dari grafik data di atas merupakan tampilan dari Vaporizer Desktop yang telah diinputkan. Pada Vaporizer Desktop ini digunakan untuk mendapatkan gambaran visual dari redaman serat optik sepanjang sebuah link yang diplot pada sebuah layar di mana jarak digambarkan dengan sumbu X dan redaman digambarkan dengan sumbu Y. Dari semua data yang diinputkan di atas diketahui jarak yang digambarkan sumbu X yaitu min 0,184,1,814 km, 0,1998 km per div, dan redaman pada sumbu Y X-nya 0,00, dan Y-nya min 66534 dB dan 6,553 dB per div. Pada Vaporizer Desktop kita dapat mendapatkan informasi berupa beginning of fiber, fiber section, splash loss. Dari data di atas dapat dilihat bahwa tipe dari fiber optik yang digunakan yaitu single mode dengan nilainya yaitu 1310 nanometer. Pada hasil grafik di atas terdapat beberapa parameter yang dapat diukur, yaitu distance atau jarak, loss, reflection, dan cumulative loss. Dari pembacaan data di atas, saya akan mengambil data parameter pada grafik 5K.SOR. Pembacaan parameter pertama yaitu distance atau jarak, selanjutnya yaitu parameter loss. Pada serat awal atau beginning of fiber belum terjadinya loss, tetapi pada saat redaman serat atau fiber section terjadi loss. Begitu juga pada saat loss sambungan juga terjadi loss, di mana nilai loss pada saat splash loss lebih besar dibanding pada saat fiber section. Dari grafik 5K di atas dapat diketahui nilai-nilai parameter yang diukur pada OTDR Vaporizer Desktop. Pertama, distance dari beginning of fiber yaitu min 0,01 km, fiber sectionnya 0,02 km, splash lossnya min 0,13 km.
Parameter selanjutnya yaitu nilai loss pada serat awal atau beginning of fiber 0 dB. Redaman seratnya fiber section 0,007 dB. Loss sambungan atau splice lossnya yaitu 5,472 dB dan redaman serat akhir yaitu 0,046 dB. Parameter selanjutnya yaitu reflectance atau attenuation. Pada serat awal beginning of fiber bernilai 0,0 dB. Redaman serat bernilai 0,300 dB per kilometer, di mana nilai redaman serat awal sama dengan nilai redaman serat akhir dengan jarak 0,27575 km. Parameter selanjutnya yaitu cumulative loss pada fiber section pertama 0,007 dB, fiber section kedua 5,525 dB, dan pada splice loss pertama 5,479 dB. Splice loss kedua yaitu 5,52 dB. Dari analisa di atas dapat disimpulkan bahwa Faberizer Desktop yaitu software yang digunakan untuk mendapatkan gambaran visual dari redaman serat optik sepanjang sebuah link yang diplot pada sebuah layar, di mana jarak digambarkan dengan sumbu X dan redaman digambarkan dengan sumbu Y. Parameter-parameter yang dapat dibaca pada tampilan Faberizer Desktop antara lain jarak atau distance, loss, reflection, dan cumulative loss. Serta pada tampilan sebelah kanan desktop terdapat beginning of fiber atau serat awal, fiber section atau redaman serat, dan splice loss atau loss sambungan. Pada hasil di atas dapat diketahui bahwa jarak yang digambarkan sumbu X yaitu min 0,184,1,81481 km dengan 0,1998 km per div, dan redaman pada sumbu Y 0,0 dan min 65534 dB dan 6,553 dB per div, serta jenis fiber optik tersebut yaitu single mode dengan nilai 1310 nanometer. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dari laporan praktikum pertama ini. Bila ada salah atau kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.